main buildingnya sih oke kalau menurut aku ya. Kalau dari main buildingnya sih oke. Kalau komposisi kan udah diomong sama Evan tadi ya. Tapi aku kalau high rise, aku tuh kurang seneng kalau ini kayak wash out ya, kasihan. Jadi aku lebih suka kalau keluar kontrasnya. Sebentar. Nah, ini kalau ini kan full kontras nih, terlalu banyak. Nah, kalau kita bicara high rise itu sama dengan kalau kita bicara SIDEP. Ya, kalau SIDEP kan dari depan ke belakang. Nah, kalau kita bicara high rise itu sama dengan dari bawah. Seakan-akan kayak SIDEP ini saya balik dari bawah ke atas. Jadi yang bawah itu yang bawah, bentar, balik yang bawah harusnya tidak boleh sama dengan yang di atas, Stefanus. Ya, jadi kesannya SIDEP-mu ini terlalu rata. Kamu pakai SIDEP itu cuma dari depan ke belakang. Jadi yang bawah ini harusnya lebih clear. Nah, seperti ini. Semakin ke atas, dia semakin nge-wash out. Seperti itu. Ya, karena kan memang semakin ke atas kan semakin berkabut lah, seakan-akan seperti itu. Nah, sekarang kalau ini saya matiin, feel-nya udah beda nih. Ya, jadi ini kalau misalkan mau, ini saya screen. Sebentar. Ya memang dikasih kaput di atas, pakai SIDEP tapi memang. Aku biasanya bukan pakai SIDEP kalau udah gitu. Kalau enggak di Post Pro ya pakai ini, environment fog. Kalau di V-Ray. Seperti itu. Berarti kalau Corey sendiri editnya itu ZDEP-nya dijadiin masking gitu atau langsung dimainin screen? Oh, apa? Kalau untuk SIDEP biasa. Itu pakai ZDEP pas gitu, dimasukin ke Post Pro. Oh, kalau yang high res mana bisa kamu pakai SIDEP aja? SIDEP kan soalnya dari kamu ke belakang kan, dari kameramu ke belakang kan, bukan dari bawah ke atas kan? Oh iya sih, Iya kan? benar-benar. Kalau kalau untuk realistiknya sih, kalau aku dulu kalau di V-Ray pakai ini, V-Ray Environment Fog. V-Ray Environment Fog supaya aku bisa dapetin dari bawah ke atasnya kan, seperti itu. Supaya untuk ngedit yang bagian atasnya ini lebih gampang. Kalau pakai Photoshop kan setengah mati nih. Nanti kalau kayak gini aja aku pakai screen kan langitnya ikut kena brush dia. Ya harus diselect dulu. Apa? Harus diselect dulu si itunya. Iya, Effort lah. effortnya banget. Tapi kalau kita pakai environment fog, enggak sampai effortnya sampai begitu. Kan tinggal ditambah aja jebret di atasnya gampang. Kemudian kita gradient gitu aja. Jadi apa? Less problem lah kayak gitu. Tapi yang penting pokoknya yang bawa ini harusnya ini sih memang lebih kontras. Nah ini yang di bawah ini harus di blur ini. Jadi apa? Di
I'm not really good with Photoshop lah. Cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya bangunannya menarik, ya. Ya memang kalau sudah high-res kamu mau nggak mau post flow, cuman balik lagi environment-mu ini terlalu gelap. Areal-arealmu ini istilahnya kalau jam segini sekitarnya itu pasti nyalain lampu gitu, ya kan? Nah, tapi memang tantangannya adalah main aktornya kan adalah building ini ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh sampai building ini kalah dengan environment-nya. Tapi environment yang lainnya bukan berarti dimatiin kayak bangunan ini mati ini nggak boleh. Harusnya tetap ada beberapa yang nyala supaya kayak kamu tuh menggiring orang untuk melihat ke sini. Jadi kalau yang sekarang ini kesannya bangunanmu ini kayak out of nowhere, tahu-tahu ada building, high-rise building begitu. Nggak menarik. It's not inviting, kesannya kayak apa ya? Ya nggak menarik gitu aja, kayak gitu. Terus kemudian ini rumputmu yang di bawah nih lubang-lubang nih, nggak rata. Terus sama bentuk pohonnya ini aku nggak suka sama sekali, kayak gitu. Not inviting. Sama ya angle kameranya sih kurang sih ya. Kalau aku lebih prefer begini. Ya betul. Pohonnya lebih kelihatan kayak overscale ya. Kayak gitu. Sama mobil ini distract. Mobil ini distract. Kalau aku sih nggak akan taruh sini. Tak mundurin. Pokoknya kalau perlu sampai lampunya merahnya nggak kelihatan. Karena ini distract banget ini merahnya. Seperti itu. Ini juga lampu yang mobil yang di depan. Sama model-model tanamanmu ini masih cupu banget. Jadi kayak ini kayak pohon-pohon ini palemnya ini kayak pohon plastik seperti itu. Ya. Terus kalau untuk ininya mungkin lebih ke arah color balance ya. Ya different artis different style lah kalau aku ngomong. Kalau Kun kan lebih suka yang warm, kalau aku kebalik. Seperti itu. Tapi ya tetap kalau istilahnya orang kayak aku lebih suka yang begini, ya pasti eksekusinya pasti ada tambahannya gitu. Yang membuat itu ciri khasku gitu. Itu ya istilahnya ya udah style ya. Sama ini kalau misalkan biasanya yang suka diminta itu ini ada lampu yang nyala itu di atasnya high rise-nya. Kayak ada light streak gitu loh, naik. Kayak glowing lampu gitu. Oh, Korea juga ngalamin ya? Pengen ada itu. Ada. Itu malah kerjaan dari MR itu mintanya kayak gitu. Iya. Cuman overall sih memang yang bagian bawah ini GI-nya ini apa gelap ya. Jadi begitu dikontrasin hancur banget. Seperti itu. Jadi memang high-rise building punya perlakuan yang berbeda, nggak bisa sama. Oke, Res, coba kamu bisa sharing screen-nya. Boleh sebentar ya. Aku sambil ngambil minum ya. Ini masih berapa lama lagi kok waktunya? Sekuatnya nih. Hilang lagi. Oke, jadi kalau saya sendiri baru lihat juga filenya.
Teman-teman masih kuat, teman-teman? Udah ngantuk belum? Nah, jadi biasanya gini sih, kalau supaya kita bisa lihat sudut pandang lain, mungkin saya coba kanvasnya saya flip. Jadi saya bisa sudut pandang lain dari si gambar ini gitu. Sebentar, saya coba buka. Ini kenapa dia? Sorry, ini kalian bisa lihat nggak layarnya atau nggak ya? Sebentar. Kayaknya belum di-share lagi. New share. Screen share. Udah pada bisa ngelihat? Bisa kok. Oke. Bisa kecilin layar manusianya. Oke, jadi sama sih perihal teknis-teknis tadi udah dicoba dijelasin. Perihal mobilnya mungkin agak sedikit mengganggu, terus ini tapi ini emang saya ngelihat sih emang udah mulai bisa belajar motion blur ya via kamera. Jadi tapi mungkin kayaknya kurang slow speednya, jadi sehingga mobilnya masih terlalu kelihatan. Tapi sih kalau saya sendiri sih mungkin lebih ke apa ya? Emang sih high-res itu lumayan trik ya. Pertama karena cukup kompleks. Yang kedua kita emang harus nonjolin bangunannya sendiri. Jadi kalau dari segi lighting-nya sendiri sih mungkin kalau menurut saya sih kita lihat cahayanya itu dari sebelah kiri ya. Misalnya dari sebelah sini cahayanya. Saya tahunya itu di sebelah sini lebih terang. Nah, biasanya kondisinya kalau misalnya bangunannya itu high rise, apalagi bangunannya itu banyak kacanya yang seperti gini ya, emang agak tricky sih ini. Ini kalau saya pelajari dari triknya Arcuine itu part dari salah satu sisinya itu mungkin bisa sedikit di highlight gitu. Jadi contohnya seperti ini mungkin. Jadi intinya bangunannya itu ada sedikit kedalamannya gitu. Jadi ini mungkin ada salah satu trik juga. Tapi harus agak hati-hati karena ini nggak bisa flat. Jadi misalnya seperti ini, saya coba hapus. Enggak ya. Nah, jadi kira-kira mungkin seperti ini. Jadi saya hapus part bawahnya, sehingga makin ke atas gradasinya makin kelihatan. Nah, jadi sebenarnya cahaya yang sebelah sini udah terang nih, sebelah sini mungkin sedikit lebih gelap, sebelah sini paling gelap, itu lumayan penting sih untuk membuat bangunan kalian lebih menarik. Nah, biasanya kasusnya itu bangunan-bangunan yang kotak tuh yang istilahnya sisinya itu kurang, gimana ya ngomongnya. Jadi intinya supaya bangunan kalian lebih kelihatan volumenya gitu. Nah, biasanya kita lakukan sih seperti ini. Jadi biasanya saya pakai ini, kenapa di lock lagi? Nah, saya unlock dulu. Oh, hilang. Saya bikin lagi deh. Oke, saya multiply. Nah, kira-kira kayak gini kali ya. Jadi ini tapi kasar banget ya. Jadi intinya kalau memang kita bisa putar HDRI-nya sedemikian rupa supaya kita bisa dapat cahayanya ini mungkin lebih menarik. Nah, terus itu perihal gimana kita nge-highlight bangunan ya. Mungkin kalau saya bisa lihat, mungkin biasanya saya lihat kemarin saya lihat sih dari Beauty and the Beat. Beauty and the Beat, mungkin saya buka dulu. Tapi mungkin slow. Jadi sambil nunggu saya review yang lain. Kalau misalnya part detail-detailnya sendiri, emang agak tricky sih. Misalnya kita lihat di sini mappingnya tiap lantainya agak random ya. Ini emang agak tricky sih. Tapi emang menurut saya high-rise paling cocok emang metode mapping seperti ini. Jadi jangan, kalau di sininya diisi 3D itu bakal kelengar ya. Berat banget. Jadi ini udah benar, cuman mungkin harus diperhatiin ukurannya dan posisinya supaya lebih pas nih. Ini ada yang di tengah nih, kalau dilihat. Terus mungkin kalau kita perhatiin si palemnya sendiri out of scale, apa saya salah gitu ya. Jadi ini kayaknya bangunannya kan 6 lantai ya, tapi ini palemnya kayak tinggi banget, kayak
berapa lantai nih? 11 lantai kali ya. Tapi kalau saya perhatiin ke sini, kayaknya benar gitu. Jadi sebenarnya sih nggak tahu sih apa saya yang salah gitu. Untuk detail-detailnya mungkin part ininya juga mungkin harus, ini tricky sih biasanya emang part sebelah kanan bawah ini tuh part sisa dari renderan ya, yang biasanya kita bingung nih, makanya kita biasanya kosongin. Biasanya sih kalau saya sih kameranya mungkin nggak terlalu seperti ini ya. Jadi mungkin kita ngambilnya dari pedestrian. Nah, jadi sehingga kita dapat sisi hijau terlalu banyak, segi komposisi. Apalagi ya kira-kira ya sama yang tadi Korea udah ngomong, ini mungkin sedikit agak gelapan dikit nih. Jadi nggak kelihatan suasananya ya. Mungkin saya kebetulan kemarin baru posting juga gambar yang mirip-mirip nih, pas banget. Jadi saya coba download. Jadi ini renderan kita yang kemarin. Ini saya pikir bisa jadi referensi yang cukup menarik karena mirip sebenarnya dari segi ini bangunannya high rise juga. Terus komposisinya juga sebenarnya hampir mirip gitu. Jadi kalau saya coba breakdown dikit perihal gambar ini, coba saya buka ya. Mungkin bisa ngasih gambaran ya kira-kira mesti diapain ya si komposisinya tersebut. Nah, jadi satu hal yang penting sih kalau emang kita bikin bangunan high rise yang seperti ini, suasana di bawahnya itu cukup penting ya. Kalau emang Stefanus kan biasanya main post pro juga gitu. Jadi makanya detail part sebelah sininya itu harus dibagusin juga. Kalau di sini kalau dilihat nih mungkin ini sih udah masuk ke post pro banget ya. Jadi emang kita bikinnya suasana hujan gitu, sehingga orang-orangnya pakai payung dan lain-lain. Terus emang ini suasana Jakarta yang macet. Jadi emang pas dilihat ada debu-debu dari si ininya ya, bukan debu ya, apa namanya tuh, asap knalpotnya. Terus ada reflectionnya dan lain-lain gitu. Jadi untuk membuat suasananya itu lebih warm ya, saya ngasih efek glow aja sih di sebelah sini gitu. Jadi kalau misalnya kita aplikasiin di sini ya, kita lihat realitanya sih jalan tuh pasti dia ada warmnya gitu. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran, ini sih biasanya kasus-kasus di Kun-Kun juga kadang-kadang suka kejadian kayak gini. Jadi suka kelupaan kalau jalan tuh sebenarnya adalah warm. Jadi contohnya kayak gini. Saya coba bikin efek. Ini kan jalannya tuh kayak sunyi banget gitu ya, padahal dia di tengah kota gitu. Nah, jadi biasanya selalu kalau kalian lihat referensi jalan tuh pasti ada efek warmnya. Jadi misalnya kalau saya kasih sedikit warna merah ya, merah oranye gini. Nah, ini kan jalan ini kalau kalian perhatiin waktu kalian lagi jalan juga di mobil gitu, biasanya selalu suasananya itu pasti ada lampu yang dari atas itu, lampu jalan itu ya, yang kayak gini gitu. Nah, ini cukup penting nih. Jadi membuat jalan kalian tuh seolah-olah nggak kayak sepi banget. Jadi ada kayak kehidupan gitu. Ini sebelumnya, ini setelahnya gitu. Nah, gitu. Jadi ditambah lagi kalau misalnya ada orang-orang dan lain-lain gitu, mungkin bakal membuat lebih hidup ya suasananya gitu. Part ini juga sih setuju sih sama Korea, dia terlalu besar. Jadi kita bayangin mungkin Stefanus kepikiran ini diisi apa ya sebelah kanannya gitu. Padahal let's say kita sebenarnya kalaupun ini nggak diisi pun ini bagus juga gitu sebenarnya kalau saya hapus ya. Karena ini kalau kita bandingin kayak mungkin kalau ditaruh di tengah-tengah bakal ngalangin ya. Jadi makanya kenapa ditaruh di pinggir gitu. Tapi sebenarnya kalaupun nggak ada pun nggak masalah sebenarnya. Jadi framing itu nggak wajib ya sebenarnya. Framing bisa dibuat menggunakan hal yang lain gitu. Tuh, ini kalau kita lihat ya kayak kesannya lebih clean kan bangunannya juga gitu. Dan kesannya lebih lebih blong aja gitu. Terus mungkin ada apa lagi ya? Kira-kira sih kayak gitu sih. Overall-nya sebenarnya udah keren.
detail-detailnya udah dapat mungkin, tapi kehilangan aja kira-kira part yang mesti di part utamanya gitu. Jadi mungkin tips aja kalau emang kita apa hilang? F. Oke. Nah, jadi mungkin tipsnya kita ngelihat aja secara keseluruhan gitu dari skala thumbnail gitu. Kalau misalnya emang kita udah fokus ke sini, yang kayak review kemarin, kalau kita view-nya udah fokus matanya ke sini, berarti emang gambar kita sebenarnya udah keren gitu. Sisanya sih udah disampaikan Korey gitu. Paling dari saya sih itu aja sih. Jadi ngelengkapin seperti tambah cahaya di bawah, mungkin nambah highlight di bangunannya gitu seperti ini gitu. Ya kira-kira itu sih paling ya. Apa lagi ya? Oke lah gitu aja lah kali. Apa? Kita stop share. Ini mungkin ada pertanyaan ya. Punya Mas Kun kok bisa lampu mobilnya gak distract ya? Udah coba kita bahas lah ya. Jadi tadi yang punyanya Stefanus overall udah keren. Tinggal fokusin lagi sama mainin lagi ya. Nah kalau yang punya saya, kok lampunya nggak ngedistract sih sebenarnya. Jadi pertama gini sih. Jadi kalau kita lihat ya, kita coba hitam putihin gitu. Saya coba share screen ya, sorry. Share screen. Jadi ini kalau di IG kalian nggak akan kelihatan full rest-nya ya, jadi saya coba share di sini. Oke, jadi gampangnya sih kayak gini. Jadi dalam sebuah image kalian itu, kalian pasti selalu melihat highlight dan shadow gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita hitam putihin, kita bakal lebih mudah melihat yang mana yang paling terang, yang mana yang paling gelap. Jadi kalau yang saya lihat yang paling terang itu kan part sini ya. Part yang tengah sini, saya coba tandain ya. Part sini ya. Sorry. Kecil banget. Posisinya 100. Nah, ini part highlight yang paling terang banget. Ini mungkin yang kedua terang kali ya, yang sebelah sini. Terus ini part-part sini lebih terang juga gitu. Mungkin ini ada sedikit yang cukup terang nih, part sininya juga. Tapi ini nggak masuk hitungan kali ya. Nah sama ini ada sedikit yang ngedistraksi sebenarnya. Saya juga nggak tahu sih apakah ini poin yang bagus. Nah jadi intinya ini part yang terangnya. Nah sedangkan yang ini adalah part yang gelapnya. Part gelapnya, gitu, part gelapnya. Jadi gelap terang ini juga kalau kalian perhatiin tuh bukan sekedar cuman, jadi mata orang tuh pasti bakal ngelihat yang paling terang duluan, yaitu yang sebelah sininya nih, yang nomor 1 ini. Gitu. Jadi tapi part terang gelap juga nggak cuman sekedar buat orang pertama kali ngelihat, tapi buat menentukan kedalaman juga. Jadi kalau kalian perhatiin nih, kedalamannya juga lebih kerasa bahwa kalau makin ke belakang nih, ini jauh ya kan lebih kerasa ya daripada ini ya, karena dia lebih terang nih daripada ini gitu. Jadi efek volumetrik sih kayak gitu. Nah, jadi mengenai pertanyaan yang tadi, kenapa ini udah keluar nih. Sebentar. Saya bisa share screen. Tadi ada kenapa bangunan ini ada lens flare tapi nggak mengganggu. Sebenarnya realnya ini tuh lens flare-nya sumbernya itu emang dari ininya sih, dari apa namanya, emang real dari 3D-nya gitu. Jadi makanya dia bisa ada pantulan di sininya, di bawahnya, supaya merah kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya bisa muncul karena emang lampunya tuh nyala aslinya gitu. Cuman emang di sini kalau diperhatiin, ini emang nambah sendiri sih gitu, pakai lens flare di sebelah sini buat nambah efek highlight.
Nah, tapi emang nggak terlalu, ini sebenarnya digelapin lagi di post pro sebelah part sininya gitu. Jadi makanya mata kalian tetap menuju ke tengah sini gitu sebagai bangunan utamanya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kalian pengen naruh lampu pun, cuman emang harus di tone down gitu. Ya, nah, mungkin bisa dibayangin kalau misalnya bangunan saya lebih gelap daripada ininya ya. Coba saya tes ya. Let's say bangunan saya turunin gelap terangnya kayak gini. Mainin curve mungkin. Coba saya turunin kayak gini mungkin ya. Ya, nah, sekarang mungkin kalau kayak gini mungkin saya mulai ragu nih fokusnya ke arah mana ya gitu ya. Jadi apa namanya? Saya nggak tahu nih fokus bangunannya kemana gitu. Tapi begitu saya ininya di highlight, mata saya langsung ke sini gitu. Jadi mungkin ini yang emang saya review yang sebelumnya gitu, teman-teman yang sebelumnya. Ini jadi penting ya buat kalian nentuin titik fokus kalian yang mana gelap terangnya gitu-gitu. Ya, sebenarnya ini kasusnya mirip sih sama yang Stefanus tadi. Jadi saya juga pakai tekstur nih kalau kalian zoom. Ini tekstur nih sebenarnya nih. Cuman posisinya harus benar kayak gini. Jadi nggak ada posisi yang nabrak kayak di tengah-tengah. Di tengah ini ya kalau kalian perhatiin sebelah sini. Ini nabrak mappingnya sama fasadnya. Tapi apa benar ya? Atau saya yang salah? Jadi emang untuk pembuatan mapping yang seperti ini emang agak manual sih. Jadi emang kalau diperhatiin ada yang aneh ya tuh. Ada yang miring-miring gitu. Tapi nobody cares gitu. Yang penting ukurannya sesuai gitu. Ini juga ya kalau diperhatiin tuh. Kira-kira gitu sih. Cuman emang yang paling susah di proyek ini sih kalau boleh share adalah membuat material dan idenya sih. Jadi balik lagi ke yang tadi kita dibilang sama Korey, kalau teknik itu semuanya juga kalau udah bisa, pada akhirnya sih gimana idenya gitu. Jadi kalau di sini ceritanya saya pengen membuat suasana Jakarta di mana dia lagi hektik banget, terus lagi hujan gitu. Jadi makanya jangan sampai ada orang yang dia cuma sekedar ditaruh orang doang, tapi orangnya itu pakai payung gitu. Kalau kalian perhatiin, terus orangnya juga emang tuh kalau kalian perhatiin semua orang-orangnya juga harus menunjang suasana di mana kalian rendernya gitu. Jadi kalau sekedar cuma naruh orang doang, mungkin suasananya nggak akan sedetail ini, nggak akan kerasa gitu. Cara membuat efek beceknya yang model-model gini, terus kalau kalian perhatiin, daun berserakan juga itu nggak mungkin di tengah, karena kan tukang sapu pasti dia nyapu ke samping kiri kanan tuh, sehingga tebalnya itu di kiri kanannya, kayak gini kira-kira. Nah itu mungkin detail-detail yang kalian harus lebih perhatiin, misalnya kalian lagi jalan gitu, maka kalian bakal ngelihatnya mungkin udah beda lagi nih kalau saya jelasin kayak gini, oh ternyata seperti ini loh cara membuat yang real itu. Jadi yang real tuh belum tentu yang kalian bisa build di 3D itu langsung real juga, tentang placement-nya, tentang dan lain-lain gitu. Posisinya, ukurannya, suasananya itu sangat menunjang gitu. Kira-kira sih gitu sih. Jadi balik lagi kalau buat masukan yang ini sih sebenarnya bangunannya sendiri udah keren, udah menunjang nih. Cuman mungkin bisa diolah lagi ya perihal foreground-nya gitu supaya lebih keren. Dan sebenarnya sisanya sih overall udah oke sih gitu. Ini mungkin jadi ada yang aneh ya garis gitu. Ini teksturnya tiling. Ini udah pakai Forest udah keren. Tapi mungkin jadi nggak maksimal karena orang malah lihat yang terangnya duluan ya gitu. Oke lah gitu lah paling ya pembahasannya soal yang high rise ini. Coba kita lihat ada pertanyaan lagi kah? Apa saya nggak bisa buka? More chat, oke. Meskipun orang-orangnya hasil capturean sendiri, setahu saya orang-orang tempel PSD itu susah yang orang Asia. Ya jadi kalau orang-orang sendiri sih emang sejak setahun kemarin kita mulai bikin orangnya itu ini sih foto sendiri sih gitu. Jadi
realitanya kalau kalian buka di Google dan kalian search free people PNG atau free cutout people gitu, hasilnya pasti itu aja gitu. Dan semua 3D artist juga tahu kalau hasil yang kalian pakai itu aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya pakai orang ini tuh saya sebenarnya nyari khusus orangnya gitu. Jadi emang mau tahu sendiri sih kalau ini. Jadi emang cari aja Google. Misalnya namanya apa nih namanya? Misalnya cari Google, kita cari arahin ke people, nah itu juga keywordnya. Nah, jadi nah yang kayak gini-gini nih, jadi emang ya kita cari orang yang benar-benar sesuai dengan pose yang kita mau, lalu kita cropping manual gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kepo IG kita gitu ya, suka ada yang kita lihat, kita kan ada Wacom. Nah itu Wacom itu sangat berguna loh untuk cropping orang-orang yang seperti ini nih. Yang biasanya kalau kalian pakai mouse bisa 10 menit, pakai Wacom cuma 2 menit lah. Gitu ya. Jadi emang lumayan effort ya buat motongin cropping orang-orangnya gitu. Terus perlu diperhatiin si highlight-nya ya. Ini kalau kalian perhatiin si highlight pinggir-pinggir ini penting. Nunjukin bahwa oh ada sumber cahaya dari sebelah kanan gitu. Jadi orang-orangnya juga kita touch up lagi satu-satu gitu. Seperti ini. Sebelah kanannya ada highlight-nya gitu. Sebelah sininya gitu ya. Ya kira-kira gitu soal penjelasan nge-cropping orang. Lagi kah pertanyaan? Paling gitu ya Mas ya, kira-kira untuk penjelasan bangunan high rise. Oke, saya selesai. Oke, sip. Oke, so itu tadi yang dari Mas Reza. Kalau yang dari 2G sendiri yang mungkin kalian belum pernah tahu, ini kebetulan yang ini bisa kita publish. Jadi tiap project itu beda ya. Jadi ada yang modelnya kayak punyanya Mas Reza itu style-stylenya modelnya painting ya. Tapi ada juga kerjaan yang memang lebih ke arah marketing ya. Jadi kayak punyanya Mas Reza yang di Kampung 3D itu yang ada cewek itu, ya itu kan ke arah marketing. Jadi untuk marketing konten. Jadi sebetulnya pekerjaan bagi teman-teman mungkin yang kepingin tahu, sebetulnya pekerjaan yang marketing konten seperti itu yang lebih banyak ya. Jadi untuk dapetin kerjaan yang model-model kayak yang tadi high res itu cukup langka sih ya. Jadi tapi sih sejujurnya si high res ini itu uncommissioned sih. Nah, yang ini kan jadi uncommissioned. Jadi emang kita udah bikin aslinya gitu, terus udah approve juga, terus kita remake lagi sih ininya. Ya, lebih supaya realitanya kayak supaya seperti itu. Ya, kayak biasanya ya gampangannya ngomong yang tadi dijelaskan lebih ke arah ini ya, kayak rendering competition. Kalau di luar negeri kan rendering competition ya itu ya. Dari competition atau enggak ya emang kita sengaja bikin porto sih gitu. Ya. Karena realitanya kadang emang dari proyek asli itu banyak yang ngawurnya. Let's say misalnya bangunan-bangunan yang ada kolam renangnya nih, terus dia pengen ada kaustik gitu. Itu kan nggak mungkin misalnya suasana malam tapi ada kaustik. Jadi terus pengen yang ada lampu-lampunya kemerlap-kemerlip gitu, terus orang-orang rame dan lain-lain. Memang buat gitu on commission. Kalau yang marketing itu pretty much boring sih sebetulnya. Ya begitu-begitu aja. Ya. So bagi yang kepingin tahu ya, ini yang kita bikin. Ini untuk Aussie ya. Jadi interiornya kurang lebih seperti ini. Selama ini kan kita nggak pernah posting ya. Cuman yang ini kebetulan boleh. Ya, jadi float slicer kurang lebih seperti ini. Ya Aussie ya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi
kayak interiornya ini gimana terang, ini ya, ini light source-nya cuma di sini. Tapi anyway, yang this is real project, ya. Untuk bikin rata pencahayaan di ceiling kayak begini sebetulnya nggak rata ya. Ini bisa dilihat ada gradasinya, semakin rata semakin jelek. Jadi sebetulnya ini triknya cuma gampang. Ya, mid-tone yang di level itu digeser ke kiri supaya kesannya lebih airy. Kemudian ini tinggal kita kontrasin lagi seperti itu. Ini kayaknya bukan HDRI sih. Yang bikin artisku kok. Nggak tahu sih, Bayu masih ada di sini nih. Kamu tahu nggak, Yu? Corona Sky. Ini yang bikin salah satu senior artisnya kita, si Mas Basit. Terus kemudian yang satunya lagi, yang eksterior. Nah, seperti ini. Jadi, mau dibilang boring ya boring. Seperti itu. Tapi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ini ya, kita banyak put lots of effort di ini. Kita bisa lihat teksturingnya ini. Ya, terus kemudian pengisian interiornya. Soalnya kalau udah deket begini angle-nya, kita nggak bisa pakai bitmap. Nggak mau 3D. Jadi ruangan di dalam cafe ini 3D semua ini. Ini full 3D. Tanamannya ini 3D semua. Jadi kalau sampai di pre-made model nggak dapat, ya kita bikin. Seperti itu. Ya. Jadi ini perlu diketahui bahwa detailing itu sangat penting. Ya, kalau yang malam gini pasti HDRI. Jadi semuanya harus detail. Seperti itu. Sampai bahkan kayak refleksi dari kaca ini pun, ini kita perhitungkan. Nggak ngawur ini. Selama di mata kita merasa nggak kena, feel-nya nggak kena, pasti akan kita otak-atik terus. Seperti itu. Ya, jadi ya inilah real project-nya 2G yang selama ini kalian nggak pernah lihat. Cuman ini aja yang boleh di-upload. Menyedihkan sih memang. Tapi well anyway, which is a good thing yang ini bisa di-upload. Seperti itu. Mau di-zoom, bentar. Lampu di balkon cuma lampu interior aja. Lampu interior kita kasih kayak IES nembak ke bawah, kita ambil pantulannya supaya dia bouncing ke atas seperti tadi yang tadi saya jelaskan, yang direct light kemudian ada bouncing, ya kan? Dibouncingkan ke atas, kita terangin. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan kalau artis itu kalau sudah nerangin satu diterangin semua nih. Ya. Padahal enggak boleh. Ini kan ada tingkat terang gelapnya kan beda-beda ini. Ya. Itu yang jadi terang, agak redup, ada enggak. Jadi kan kesan ini kan karena ini apartemen ya. Jadi pasti ada satu apartemen yang orangnya baru datang seperti itu. Baru datang dia cuma nyalain lampu yang di dekat pintu masuk. Baru nyalain itu atau baru nyalain di kitchen seperti itu. Terus kemudian ada yang sudah di ruang tengah dan dia udah anak-anaknya udah mulai ini main di ruang tengah, lampunya nyalain semua. Terus kemudian ada daerah lobby seperti apa. Nah, ini lobby terutama desainnya seperti apa, itu juga enggak boleh ngawur ya. Itu ada pertimbangannya semua. Ambient light seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang bagian dimatiin, ada enggak, kan gitu. Jadi itu yang memberi volume. Nah, kebanyakan banyak artis yang malas lampunya dari atas sampai bawah disamain semua, akhirnya terangnya rata.
itu malah nggak kelihatan seperti ada activity-nya. Jadi ini yang dikatakan activity tapi tidak perlu kelihatan orangnya. Jadi look lively tapi tidak perlu terlihat ada orang di situ. Seperti itu. Ya. Yeah. Jadi terus kemudian kita bisa lihat ya seperti ini, kabel-kabel ini pun kita detailing semuanya. Seperti itu. Pakai ini blend material. Kayak V-Ray blend, Corona layer material, kemudian kita maskingnya pakai noise kayak gitu. Ya, pakai noise di maskingnya. Seperti itu. Supaya kesannya enggak tiling kan. Jadi di efek seperti itu. Ya, kayak ini aja lampu merkuri ini, lampu jalan memang terang keluar glow-nya, tapi kan dia nggak sampai terang bagaimana kan, nggak sampai over kayak kalau kayak yang punyanya Stefanus tadi kan kayak lampu mobil kan dia warnanya nyala banget warna merahnya, distract. Bukan berarti nyala itu kan nggak harus sampai terlalu terang juga kan, kita juga harus ngerti lampu mobil terangnya seberapa sih. Nah itu baik lagi cari referensi lagi, lihat foto atau apa. Jadi nah, kalau dilihat kayak lampu ini kan sangat mirip sama punyanya Mas Reza tadi. Terang tapi nggak over, kan gitu. Kalau sampai stokastik atau apa yang ngerti anak-anak ya, aku nggak terlalu ngikuti terusan. Di V-Ray ada sih. Lu kan udah ada nanti, ada. Pakai layer material ada. Tutorial texturingnya ada nanti. Pakai layer material. Di 30 Day Challenge, nothing to worry. Ada apa? Makanya kayak ini kan memang kerjaan dari Aussie ya. Kalau kita kerjaan di Aussie, kita juga harus ngerti atmosfernya mereka seperti apa. Style renderannya seperti apa. Seperti itu. Ya. Jadi memang bisa dikatakan mau dibilang stylenya 2G ya mau dibilangnya stylenya 2G, style apa sih? Sebetulnya ya ini memang kalau kontrasnya iya, tapi balik lagi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan keinginan klien ya. Stylenya klien seperti apa, kayak gitu. Benar. Nggak bisa kita terlalu mengatakan harus terpatok dengan style kita terus, nggak bisa sih seperti itu. Cuman memang kalau kita harus punya style sendiri untuk menarik orang datang, ya seperti itu. Tapi kalau untuk sampai klien itu benar-benar mau pakai stylenya kita 100%, nggak selalu sih ya. Baik lagi itu kita jasa gitu.